Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Suartini APTMS dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal FKKMK UGM. Pada kesempatan ini berkunjung di instalasi kedokteran forensik RSUP Dr. Sarjito. Video ini menjelaskan tentang alur dan peran masing-masing ruang di instalasi kedokteran forensik RSUP Dr. Sarjito. Selamat menikmati video berikut ini. Kunjungan lapangan ini memperkenalkan sarana-prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUP Dr. Sarjito kepada mahasiswa dalam rangka pembuatan alat bukti untuk kepentingan peradilan dan perawatan jenazah klinis. Dalam penanganan kasus forensik, baik kasus hidup maupun kasus jenazah, diperlukan surat permintaan visum et repertum dari penyidik. Surat permintaan visum dari penyidik perlu diperhatikan adanya kop surat, pangkat penyidik, dan isi surat. Alur pembuatan alat bukti. Yang pertama, surat permintaan visum et repertum dari penyidik. Yang kedua adalah pemeriksaan jenazah. Yang ketiga, pembuatan visum et repertum. Yang keempat, penyerahan visum et repertum kepada penyidik. Yang kelima, pengarsipan visum et repertum. Alur proses perawatan jenazah. Yang pertama, pemberitahuan dari bangsal perawatan. Kedua, permintaan keluarga untuk dilakukan perawatan jenazah. Ketiga, perawatan jenazah. Keempat, penyerahan jenazah dan surat kematian kepada keluarga. Penjelasan ruang otopsi klinis dan ruang alat pelindung diri atau APD. Di sini yang pertama ada satu set meja otopsi yang digunakan untuk otopsi jenazah klinis. Yang kedua, ada peralatan otopsi disimpan di almari, sedang alat perawatan jenazah disimpan di rak yang menempel di tembok. Yang ketiga, ada ruang penyimpanan larutan pengawet berada di bawah atau di lantai. Yang keempat, ada ruang penyimpan alat pelindung diri ada di almari kaca. Penjelasan ruang otopsi forensik. Yang pertama ada 3 set meja otopsi yang akan digunakan untuk otopsi jenazah forensik. Yang kedua, ada peralatan otopsi yang disimpan di almari, sedang alat perawatan jenazah disimpan di rak, almari pendingin untuk menyimpan sampel biologis. Penjelasan ruang pendingin jenazah. Ruang pendingin jenazah yang pertama ada 7 set almari pendingin yang digunakan untuk menyimpan jenazah forensik yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, jenazah yang tidak dikenal dapat disimpan maksimal 2x24 jam untuk selanjutnya dilakukan otopsi untuk diserahkan kembali ke penyidik untuk dimakamkan. Penjelasan tentang ruang visum et repertum. Ada satu ruang yang digunakan untuk proses pembuatan visum et repertum mulai dari pengetikan sampai pengarsipan. Visum et repertum dibuat perangkap 2, di mana satu eksemplar diserahkan kepada penyidik dan satu eksemplar sebagai arsip. Penjelasan untuk ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini digunakan untuk pertemuan dengan penyidik, keluarga korban, juga dipakai sebagai ruangan untuk rapat rutin. Penjelasan ruang kepala instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal. Ada ruang kerja untuk kepala instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal. Kemudian ada ruang untuk staf medis fungsional instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal, di mana di sini adalah ruang kerja KKSM, instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal.
Penjelasan ruang upacara. Ruang upacara terdapat ada 2 ruang upacara yang disekat dan ada pintu masuk dari depan dan pintu keluar yang di belakang. Ruang ini biasanya digunakan untuk upacara jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Demikian pengenalan kunjungan lapangan di instalasi kedokteran forensik Medico Legal RSUP Dr. Sarjito.